Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, selamat siang kepada siswa-siswi semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat iman Islam kesehatannya. Jangan lupa untuk terus berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir ya. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil mu'mina ikhwana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, rekan-rekan, adik-adikku semuanya. Di sini Bapak akan melanjutkan. Minggu kemarin telah dipelajari bagaimana peradaban Mesir kuno ya. Nah, sekarang kita akan menginjak masih dalam peradaban Mesir kuno, yaitu sistem kepercayaan dan religi. Sebelum ke sana, marilah sholawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak lanjutkan ya. Sistem kepercayaan dan religi ya. Bahwa masyarakat Mesir kuno, nah ini kita kenal memang masyarakat Mesir kuno itu sebelum walau alam kan sebelum Masehi, kemungkinan besar ketika Ramses itu pada masa Nabi Musa alaihissalam ya. Masyarakat Mesir kuno ini kepercayaannya bagaimana nih? Yang pertama adanya sistem kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian itu kan ya. Bahwa memang ini dahulu kala memang banyak sekali politeisme ya, atau banyak menyembah banyak dewa gitu kan ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Dan makanya Allah menurunkan para nabi dan rasul itu untuk meluruskan akidah dan untuk semata-mata hanya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Contohnya kepercayaan Mesir kuno yang dulu itu ada kuil-kuil patung diisi patung dewa-dewi yang diyakini memiliki kekuatan supranatural gitu. Ya, naudzubillah ya. Contoh, nah ini kita hanya sebatas pengetahuan umum saja gitu kan ya, bagi orang Islam kita hanya sebatas pengetahuan umum saja bahwa memang dahulu itu ada seperti ini gitu kan ya. Kita hargai para sejarawan yang telah sejarawan dan data-data dan fakta yang telah ditemukan di lapangannya. Contohnya orang Mesir percaya bahwa dewa-dewi harus diberikan sesajen gitu ya, untuk mencegah amarah mereka. Itu sistem kepercayaan mereka ya. Ini sistem kepercayaan Mesir kuno dulu ya. Contoh apa nih? Nah, ini nanti akan ada di ulangannya, nanti tolong dicatat saja ya. Dewa-dewa yang disembahnya apa saja? Contoh mereka menganut kepercayaan politeisme. Politeisme itu apa? Politeisme itu adalah banyak menyembah dewa-dewinya dan menyembah banyak dewa. Di antaranya dewa Ra, matahari gitu kan ya. Nah, dewa Ra itu matahari, dewa Amon, angin. Keduanya sering disebut Amon Ra. Nah, angin matahari. Oh, channel katanya ada itu kan. Nah, itu kepercayaan mereka dulu. Wallahu alam ya. Alhamdulillah kalau kita sekarang kita sudah mengenal agama Islam. Jadi kita telah al-yauma akmaltu lakum dinakum katanya. Nah, yang kedua adalah ada yang disebut dengan dewa Osiris, dia sebagai dewa tertinggi katanya. Nah, menurut bangsa Mesir kuno, dewa tertingginya adalah dewa Osiris katanya, seperti itu. Lanjut. Ada lagi yang lain? Yang lain ya, bentar. Nah, dewa-dewi yang lain disembah apa saja? Contohnya yang lain. Nah, contohnya yang lain adalah dewa Isis. Nah, katanya nih dewa Osiris itu punya istri katanya ya, namanya Isis. Nah, dewa Isis itu terdiri dewa dewi yang dipercaya dewi kecantikan. Wah, segala ayatnya. Nah, gitu kan ya. Terus ada Aris, dewa kesuburan, Anubis, manusia berkepala anjing, dewa kematian, gitu kan ya. Nah, kalau Anubis, dewa berkepala anjing, dewa kematian sebutnya. Ada Tot, manusia berkepala burung atau dewa ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kan dikenal banyak sekali tuh yang mitos-mitos mitologi yang dijadikan film-film layar lebar di Bollywood atau di Amerika gitu kan ya. Itu sering banyak ya, ada Thor gitu kan, entah itu banyak yang terinspirasi mungkin dari politeisme gitu, naudzubillah ya.
Terus ada Set, dewa penguasa kegelapan tuh. Pada masa Amenhotep diganti jadi monoteis katanya. Kan awalnya politeis. Politeis itu kan banyak menyembah dewa, dewi gitu nya. Nah, ketika Amenhotep jadi monoteisme, jadi hanya menyembah satu dewa aja, matahari katanya, Aten. Ya kan ketika Nabi Sulaiman juga kan adanya yang menyembah matahari gitu kan ya. Nah, itu. Kalau sekarang sih yang Shinto ya katanya Jepang ya, yang menyembah matahari banyak itu. Nauzubillah subhanallahnya. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam ya. Nah, seperti itu. Terus ya ada istilah penguatan jenazah juga nih. Nah, ini penguatan jenazah itu istilahnya di Mesir kuno ada mumi. Nah, sampai sekarang bila mana kalian ingin melihat jasad Firaun ya silakan ke Mesir kuno. Karena Allah telah mengawetkan jasad Firaun dari Laut Merah diangkat ya. Sekarang ada di Museum Kairo di Mesir. Nah, itu kan ya. Nah, jadi namun awalnya memang penguatan jenazah ini untuk para Firaun. Firaun itu adalah raja Mesir disebut Firaun. Karena yang ketika menurut beberapa data ketika Nabi Musa disebutnya Ramses ya. Nah, namun sejak 2300 sebelum Masehi dilakukan kepada siapa saja yang memiliki biaya gitu. Jadi ada istilah pengawetan dimumikan gitu ya. Tahu kan mumi ya? Nah, itu. Dimumikan seperti itu. Nah, terus ada hasil budaya peradaban Mesir kuno. Ya, ada tulisan hieroglif. Nah, kalau tulisan hieroglif itu apa? Hieroglif itu adalah tulisan bergambar. Ya, hieroglif itu adalah tulisan bergambar nih, disebut hieroglif. Ditemukan biasanya di dinding piramida, tugu obelis maupun daun papirus. Ya. Nah, ini adalah tulisan hieroglif, tulisan bergambar. Ya. Terus huruf hieroglif terdiri dari gambar dan lambang yang berbentuk manusia, hewan, benda-benda. Setiap lambang memiliki makna. Gitu ya, itu tulis huruf hieroglif. Hieroglif berkembang lebih sederhana, ada yang disebut dengan tulisan hieratis dan demotis. Kalau hieratis tulisan suci yang digunakan oleh para pendeta. Nah, nanti kan hieroglif itu tulisan bergambar ya. Nah, nanti ada yang lebih sederhana lagi. Ya, ada yang disebut hieratis, disebut dengan demotis. Hieratis itu tulisan suci yang digunakan oleh para pendeta. Kalau demotis tulisan rakyat untuk urusan keduniawian, contoh misalnya jual beli. Nah, bangsa Mesir kuno sejak 3500 sebelum Masehi telah mengembangkan kertas. Wah, ini luar biasa ya. Jadi dulu sudah memiliki sudah dikenal kertas. Nah, itu sejak 3500 sebelum Masehi pada masa dinasti awal Mesir kuno ya. Dari tanaman apa kertasnya? Kertasnya dari tanaman papirus namanya. Generasi pertama. Jauh sebelum Tiongkok. Kalau Tiongkok ditemukan itu 140 sebelum Masehi. Ini agak ke sini ya. Kalau misalnya 3500 sebelum Masehi itu udah agak jauh gitu ya. Nah, itu ya. Kertas itu udah ditemukan tuh ketika bangsa Mesir kuno ya. Nah, itulah. Kali ini pertemuan kali ini cukup sekian ya. Nanti sebelum PAT, insya Allah Bapak akan mengirimkan PowerPoint lengkapnya gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan yang belum disampaikan. Nah, ada beberapa pertanyaan ya. Nanti disimak saja, didengarkan. Pertanyaan yang pertama, coba dicari contoh gambar tulisan hieroglif, itu yang pertama ya. Nanti disampaikan di tugasnya, di catatan, di gambar atau di apa gitu ya. Yang kedua, bagaimana masyarakat Mesir kuno mengawetkan jenazah, khususnya untuk siapa gitu ya. Yang ketiga, sebutkan ya dewa-dewi yang terkenal pada masa Mesir kuno ya, gitu. 3 pertanyaan aja ya. Nanti tolong dikerjakan ya. Terima kasih, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu minggu depan, tetap semangat untuk belajar dan kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap disehatkan, diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan kita bisa beraktivitas normal kembali ya. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.